Hadis yang ke-14 ya. 14. Sekarang tinggal 3 hadis lagi. Hadis 15, 16 dan 17. Maka tuntaslah Kitabul Ilm. Kitabul Ilm. Ada Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila, man siapa orang, su'ila ditanya, an ilmin tentang ilmu, ilmunya cuma di sini ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang memang ilmu ya yang mendasar, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Man siapa orang suila ditanya an ilmin tentang suatu ilmu, pakatamahu, lalu si man itu, si orang itu menyembunyikan. Maksudnya dia nggak jawab, nggak respon, dia dicuekin. Ada orang nanya tentang wudu, tentang segala nanya wudu apa kan gitu ya, itu kan syar'i, ilmu syar'i. Ada orang nanya tentang, Pak, kalau ya buang angin itu wudu batal nggak? Buang angin segala apa juga ya, buang angin aja apa tentang segala. Nah, ini yang dimaksud ilmu itu. Jadi ilmu-ilmu yang urgen, ilmu-ilmu yang penting, khususnya ilmu-ilmu tentang syariat yang memang ya mesti diketahui dan diamalkan oleh orang mukmin. Bukan ilmu, karena ilmu itu kan luas. Ilmu di sini yang dimaksud ilmu ini ilmu yang berkaitan dengan syariat, bukan ilmu kedokteran. Bukan. Kalau ilmu kedokteran nggak apa-apa, rahasia. Resepnya orang sakit bengek apa sih? Oh enggak, rahasia itu enggak apa-apa, itu dirahasia gitu. Udah datang dulu. Iya, itu harus konsultasi langsung itu. Pakatamahu, lalu si man itu menyembunyikan atau tidak merespon, uljima, maka dia akan dibelenggu. Uljima itu dibelenggu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, bilijamin min narin, dengan belenggu atau borgol lah, rantai lah gitu, dari api. Ini resiko orang yang enggak gubris pertanyaan yang memang dia mampu menjawab gitu ya. Dia mampu, tentu dengan kapasitas, enggak sembarangan jawab juga, ngada-ngada gitu kan. Bang, hukum ini apa sih? Jadi begini ya, hukum ini ya, bisa boleh, bisa enggak juga sih, kan enggak jelas, ada. Ya, kalau memang dia punya kompetensi dan dia tahu, lalu ditanya oleh orang lain berkaitan dengan ilmu syar'i yang memang ilmu itu patut untuk diketahui dan diamalkan oleh mukmin yang lainnya, ya dia tahu, kasih tahu aja, kasih tahu. Ini catatannya suila ya, kalau ditanya. Kalau nggak ditanya ya jangan ngecebrek aja. Nah, ini katain orang stres ntar di warung kopi. Ya akhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa ini? Kan gitu. Ya, ini gila dakwah. Gila dakwah. Bahkan hati-hati juga sih. Walaupun nanti memang ada ilmu yang nggak boleh sembarangan dijawab. Ya, kalau ada itu dalam hikam, menjawab semua pertanyaan itu adalah tanda kebodohan. Kalau menurut Ibnu Athaillah, maksudnya enggak semua pertanyaan itu harus dijawab sih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang
nggak perlu dijawab. Pertanyaan apa itu? Ya, pertanyaan yang memang nggak boleh dijawab dan nggak bisa dijawab. Bukan hanya urusan yang susah, urusan mudah pun sebenarnya bisa, tapi nggak bisa dijawab. Ada anak kecil bertanya kepada ayahnya, Pak, kawin itu apa sih? Perlu dijawab. Ya, kawin itu makan permen, gitu kan? Nggak bisa dijawab. Jadi kalau dijawab malah salah. Jadi kawin itu begini toh. Ya. Nah ini kan stres ini orang tua itu. Ya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan yang memang harus disembunyikan, gitu kan? Khususnya hal-hal yang memang berkaitan dengan nggak cocoknya si penanya dengan bobot pertanyaan. Anak kecil nanya kayak gitu kan, itu kan belum waktunya, maka nggak perlu dijawab. Nggak usah tanya-tanya itu kamu, gitu kan? Belum saatnya, atau nggak perlu dijawab, dialihkan saja ke yang lain, dialihkan. Atau anak kecil nanya tentang ilmu tauhid kebangkatan tinggi, gitu kan? Pak, sebenarnya zat Allah itu bagaimana sih maksudnya? Punya TK segala nanyain zat Allah, kan bahaya. Belum belum waktunya dan belum saatnya, jadi susah untuk dijawab. Demikian juga dalam hal komunikasi keilmuan, tidak semua juga kita ilmu itu memang harus disebarkan. Nabi itu ilmunya ada 3 lapis. Ilmu Rasulullah itu ada 3 lapis. Kalau dalam tafsir As-Sawi, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, Hasyiah Tafsir Jalalain, ada ilmu yang memang umira bitablighihi. Nabi dikasih ilmu, diperintahkan untuk disampaikan. Yang kedua, ilmu yang sifatnya diberikan kepada Nabi oleh Allah itu umira bitahyiri, diperintahkan untuk memilih. Milih. Nabi ada seorang lain yang dikasih tahu, ada yang enggak. Contohnya kayak ilmu tentang daftar nama orang munafik, itu kan gak semua orang dikasih tahu. Cuma Hudzaifah Al-Yamani. Umar bin Khattab aja nggak tahu, cuman Hudzaifah aja. Makanya sampai Umar bin Khattab minta bocoran, ya akhi, ya wahai Hudzaifah, nama saya ada nggak sih? Oh rahasia, kan gitu, kata Hudzaifah. Karena Nabi punya ilmu itu umira bitakhyiri. Kalau tadi umira bitablighi, memang diperintahkan untuk disampaikan. Ini ilmu syariat, ilmu syariat Nabi itu yang berkaitan dengan hal ihwal, ya keseharian, yang penting-penting lah, urusan ibadah, sholat, muamalah, hukum-hukum segala macam, itu harus disampaikan semua. Kalau nggak disampaikan, Nabi ya dikecam dalam suratul Maidah. Yang kedua tadi hanya beberapa orang saja yang dikasih. Kayak contohnya itu lah, daftar nama orang-orang munafik itu hanya Hudzaifah Al-Yamani yang Hudzaifah Al-Yamani. Contoh lain lagi misalkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu, ketika menyampaikan ke Abu Bakar beda, ketika nyampaikan ke Aisyah beda, karena levelnya beda, gitu kan? Ketika ke Abu Bakar ya ruhan dan jasad, jasad, tapi ke Aisyah jasad aja. Maka itulah jadi perbedaan. Karena ngelihat kapasitas, ya, jadi dan kapasitas serta situasi dan kondisi, sehingga akhirnya jadi perbedaan antara ruhan, wajah, dan biasa itu, ya ada perbedaan. Yang ketiga, ilmu Nabi itu umira bikatmini. Nabi dikasih ilmu dan diperintahkan untuk memang disembunyikan kepada umatnya. Gak ada yang kasih tahu, bahkan hatta malaikat, sampai malaikat pun nggak tahu. Ilmu Nabi itu punya ilmu yang malaikat Jibril aja nggak tahu. Padahal malaikat Jibril kurir pembawa wahyu. Karena ada wahyu yang tidak tanpa perantara Jibril. Ya, di mana itu? Yaitu khususnya ketika sudah lewat Sidratul Muntaha.
Itu kan Jibril sudah nggak dapat akses. Apa yang Nabi dapatkan Jibril nggak tahu. Kan Sidratil Muntaha sampai ke Rob, sampai ke Mustawa, Qaba Qasain, wa kana Qaba Qasain. Udah langsung berjumpa dengan langsung Allah bila wasitotin, nggak ada aling-aling lagi. Jibril tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Jibril aja nggak tahu. Nabi punya ilmu yang Jibril, para malaikat saja, malaikat Jibril, Kiraman Katibin nggak tahu. Dan memang disembunyikan. Ilmu yang disembunyikan, wajib disembunyikan. Apa contohnya konkretnya? Nabi tahu si fulan ini neraka. Si fulan ini neraka, tapi Nabi nggak sampaikan. Gitu kan? Tahu. Walaupun ada beberapa tadi itu yang masuk yang al-mubasysyirah bil jannah itu yang 10 orang, ya kan? Itu termasuk kategori apa? Bitahyirihi. Yang Nabi boleh milih. Hai Umar, sudah kamu duduk tenang saja. Tempat kamu di surga. Wahai Abu Bakar, udah nggak usah emosi, tempat kamu di surga. Wahai Ali, sudah tenang, nggak usah emosi, tempat kamu di surga. Itu artinya Nabi boleh milih. Nabi boleh milih. Demikian juga, berarti kalau gitu Nabi sebenarnya tahu si fulan-fulan itu ada yang neraka, ada yang surga, tahu. Tapi memang wajib disembunyikan. Demikian juga para wali itu dapat bocoran. Ilmu wali itu ada yang dapat bocoran. Ketika gimana orang tahu tapi nggak boleh ngasih tahu, coba gimana? Ada sesuatu pengetahuan yang memang nggak boleh dikasih tahu. Analoginya begini, kita ini semua pengawas ujian. Murid-murid kita peserta. Pengawas tahu nggak kunci jawaban? Kalau kasih tahu pelanggaran nggak? Oke. Jadi kalau pengen jadi makomnya jadi pengawas, dia harus amanah. Walaupun tahu bukan berarti harus kasih tahu. Paling juga ngasih taunya kisi-kisi. Nah atau anak-anak murid-murid kalian kalau mau belajar babnya silakan pelajari aja bab ini. Tapi bukan berarti udah tenang-tenang aja besok deh. Nah, itu kalau ketahuan kira-kira pengawas itu dipecat atau diapa ini? Begitu juga waliullah yang sudah dapat kasyaf, dapat bocoran kasar. Kalau diumbar malah jadi kewaliannya dicabut. Karena dia sudah melanggar kode etik ketuhanan. Dikasih rahasia bukan untuk disebarkan, justru malah disembunyikan. Kalaupun ngasih tahu makanya bil isyarah, paling juga pakai isyarat. Nah, si isyarat. Itu ulama-ulama yang kasyaf itu begitu. Walau nggak mustahil ada orang kalangan orang soleh atau waliun min auliyaillah, dia tahu simpulan-simpulan ini bakal mati harinya, jamnya, dalam kondisinya, nggak mustahil. Karena karomatul auliya itu merupakan bagian dari lanjutan mu'jizatul anbiya. Cuman kalau dia ngasih tahu kan ujub dan lewat pelanggaran, ya. Jadi kan nyamain kayak Tuhan. Bagus, siap-siap, ya. Ya Bang sehari Rebo sore-sore, ya. Pokoknya lah kaget kan. Dan apa tanggapannya kira-kira gimana? Wah gila katanya kadang. Bisa gila. Udah gila dikata udah gila. Ya akhirnya kan jadi berdosa orang, ya. Karena dua kemungkinan, bisa percaya dan kemungkinan besarnya malah nggak percaya. Karena itu udah wilayah rahasia. Jadi tidak mustahil para aulia itu yang dimaksud dalam ruang kategori ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf. Nabi SAW itu kasyafnya udah maha kasyaf. Ya, dia udah paling kasar. Rasulullah itu paling kasar. Bagaimana tidak ya? Ke surga udah, ke neraka udah. Ya kan, kerop-rop udah, ke mustawa udah. Ya semuanya udah kelihatan semua. Gitu ya. Jadi itu ada ini jarang ditemukan di kitab-kitab tafsir yang lain. Itu karena memang Imam Asyawi, Syekh Asyawi itu dia termasuk ya tarekat khalwatiyah, seorang mursyid tarekat khalwatiyah. Jadi ada pendekatan sufinya lebih kental sekali. Sehingga ada 3 macam ilmu itu. Ilmu umira bi tablighihi, umira bi takhyirihi, wa umira bi katmini.
Ada yang memang harus wajib disampaikan, ada yang Nabi boleh memilih, terserah. Ya, itu hak prerogatif Nabi. Allah pun memang beri hak seperti itu. Ada yang Nabi malah nggak boleh ngasih tahu. Ya, nah terus buat apa? Nanti ngasih tahunya pada waktu yang tepat, orang yang tepat, dan keadaan yang tepat. Ya. Itu baru akan diberitahu. Nah, jadi itu perihal tentang antara ilmu ketika ada pertanyaan ataupun penyampaian ataupun seluk-beluk berkaitan dengan diplomasi dalam hal keilmuan. Jadi tidak semua memang ilmu harus dijawab, pertanyaan itu harus dijawab. Tapi kalau dalam konteks hadis di sini, ilmu yang pasti harus dijawab dan wajib harus dijawab. Kalau memang ilmu itu ilmu yang syariat tadi itu, yang umiro bitablighihi, yang Nabi pun diwajibkan untuk menyampaikannya. Kalau kita ditanya, kalau kita tahu, ya jawab aja. Kalau kita tahu nggak jawab, maka apa di sini? Uljima yaumal qiyamah bil jamin min nar. Itu ultimatumnya, dia akan dibelenggu. Karena berarti dia yang menghambat dakwah Islam dan menyembunyikan kebenaran. Orang menyembunyikan kebenaran. Baik, itu simpulannya. Hadis yang ke-16. Wa Abi Hurairah anhu ay Abi Hurairah qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama siapa man orang ta'allama mempelajari ilmu ya. Ilmu ini mimma ilmu tersebut yubtagha bihi yang memang patut untuk dituntut, yubtagha bihi yang memang patut untuk dicari ya. Yubtagha bihi mimma dari ilmu-ilmu yubtagha bihi yang memang patut untuk dituntut atau ditempuh atau dicari atau dipelajari ya. Tentunya ilmu-ilmu syar'i kan, ilmu syar'i yang dalam mencarinya itu wajhullahi azza wa jalla, dalam rangka meraih wajhullah. Apa wajhullah? Keridhaan Allah ya, keridhaan. Jadi wajhullah di sini kita juga kan suka baca. Ini wajah itu sungguhnya saya hadapkan wajah saya ke wajah Allah. Kan gitu kalau arti secara bahasa. Iya kan? Nah, bagaimana itu secara arti dalam konteks pemahaman wajhullah? Di situ gimana yang sudah dipahami? Wajah Allah itu. Dia pandangan Allah. Pandangan Allah. Bisa. Penilaian Allah. Penilaian Allah. Oke, ada lagi wajhullah. Jadi nilai Ta'ala itu udah kawin manusia gitu. Ya, benar, lillahi ta'ala benar. Dalam rangka orientasinya hanya Allah. Nah, penyebutan sebagian mewakili semuanya. Itu ada istilahnya. Menyebut sebagian itu sudah mewakili semuanya. Kenapa wajah? Bukan wajah itu saya hadapkan wajah saya ke tangan Allah kan gitu. Kok harus ke wajah Allah? Wajah itu kan sebagian. Kalau dalam tasbih penyerupaan dalam konteks kita itu kan. Alasan yang kedua karena memang wajah ini kenapa digunakan dalam uslub? Karena biasanya orang itu memang yang dikenal kakinya apa wajahnya? Wajah. Jadi wajah ini udah mewakili sumulia. Berarti totalitas maknanya wajah itu. Udah sumulia. Ya. Jadi ketika wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku, ya. Wajahku di sini bukan wajah saja sebenarnya. Totalitas semua lahir batin artinya. Saya hadapkan lahir batin saya tapi dengan ungkapan wajah. Wajhiyah kepada eksistensi totalitas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita berhadapan sama wajah Allah dalam arti zahiriyah, tapi itu sebagai makna totalitas. Nah, argumennya adalah karena wajah ini dijadikan indikator untuk mengenal seseorang. Bang Agus kenal nggak sama itu orang? Ntar dulu saya lihat dulu kakinya. Wah, nggak kenal saya sendiri. Ya kan?
Bang Ramdan kenal gak sama orang? Bentar saya lihat tuh sikutnya saya lihat. Saya kenal gak sikutnya dia? Bukan itu, pasti saya lihat dulu mukanya. Baru untuk mengenal orang itu dari mukanya. Dengan mengenal muka sudah mengenal semuanya. Itulah penyebutan sebagian, maksudnya ya secara totalitas keseluruhan. Oke, itu berkaitan dengan wajah. Mimma, jadi orang yang mempelajari ilmu, yang ilmu tersebut dituntut atau dicari dalam rangka apa? Ya, orientasinya untuk meraih wajhullah, di sini artinya meraih keriduan Allah. Untuk meraih keriduan Allah. Jadi bukan meraih wajah Allah, tapi untuk dengan tujuan meraih keriduan Allah. La yata'allamuhu. Namun sayangnya dia tidak menuntut itu ilmu. Harusnya makan nuntut ilmu dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah. La yata'allamuhu. Sayangnya dia tidak menuntut itu ilmu illa melainkan liusiba bihi aradan minad dunya. Illa melainkan liusiba untuk meraih bihi dengan ilmu tersebut aradon bagian atau tujuan minad dunya, hanya mendapatkan dunia. Gitu. Aturan makan lillahi ta'ala lah, bahasa sederhananya yang kudunya nyari ilmu niat lillahi ta'ala, tapi ada niat lain ini. Waduh, ini dikecam ini di hadis ke-16 ini. Kita juga kudu benar-benar lempengin niat itu begitu. Apa ultimatumnya? Lam yajid, orang yang seperti itu nuntut ilmu bukan wajhullah, bukan limardatillah. Lam yajid, dia tidak akan dapatkan arfal jannah. Apa itu arfal jannah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti? Yakni Nabi langsung tafsirkan arfal jannah itu adalah rihaha, baunya surga. Baunya aja nggak dapat. Orang yang nuntut ilmu, tapi tujuannya melengsok, baunya aja nggak dapat. Walaupun di hadis-hadis awal kan kayaknya udah kadang kan hadis awal diapain namanya, dimotivasi kan, dia angkat, sekarang ini mau digoblokin. Itu canggihnya Imam Nawawi itu, iya kan? Hadis waktu awal-awal diangkat, wah sampai ke langit ke-7 lah gitu kan. Sekarang ini mau digoblokin gitu, ya kan? Kalau salah niatnya, kan itu. Baunya aja nggak dapat, gitu ya, baunya. Dalam riwayat yang lain itu riwayat Imam Tabrani, baunya surga itu bisa dijangkau 500 tahun perjalanan. Baunya surga 500 tahun perjalanan. Jadi 500 dari, kalau sejauh perjalanan 500 tahun itu bisa kecium wanginya surga. Nah ini wanginya aja nggak dapat juga. Ini yang kita harus wanti-wanti dalam mendidik anak, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, jangan sampai salah niat, gitu ya. Jadi benar-benar niat, benar-benar lempeng gitu. Kalau ada niat ini aradon minad dunya, apa itu? Tujuan-tujuan dunia, ya kan dunia banyak macam-macam. Kalau saya niat dari rumah saya dunia, tapi dari situ sampai sini ikut ngaji. Oh gitu. Ya lempengin niat di atas dunia namanya, lurusin niatnya. Enggak, kalau niatnya saya harta buat. Iya. Harus dilurusin niat. Dari sini ikut ngaji. Iya. Makanya di sini ada ilah ya. La yata'allamahu, sayangnya dia menuntut ilmu itu tidak limardatillah illa semata-mata hanya, gitu maknanya. Gitu ya. Semata-mata hanya orientasi dunia. Kalau ada kalimat la sama ila itu namanya qasar. Qasar dalam ilmu balaghah. Qasar itu nggak ada yang lain kecuali itu. Apa? Qasar. La ilaha illallah, nggak ada Tuhan kecuali hanya Allah. La yata'allamuhu illa, dia tidak menuntut itu ilmu kecuali semata-mata hanya. Jadi begitu Pak. Gitu. Itulah karenanya dalam dalam uslub innamal a'malu binniyat itu niat itu jamak.
innamal a'malu binniyat. Jangan. Ya, niatnya orientasi lillahi ta'ala dulu. Kalau niat itu bisa banyak. Ya kan? Saya mau niat ngaji untuk ya lillahi ta'ala biar dapat ya ilmu yang manfaat. Sekalian silaturahim. Nah, 2. Sekalian ngedon kopi lah kalau ada. Nanti enggak ada. Iya kan? Nah, itu harus pintar kita, harus pintar. Nah, itu dirinci itu sama Imam Suyuti dalam Al-Asbah wan Nadhr. Jadi harus pintar karena kan redaksinya bin niat banyak. Niatnya tetap nomor 1 liwajhillah, lillahi ta'ala. Yang kedua sekalian silaturahim. Nah, ketiga ya kali aja ada uduk. Nah, kan gitu. 3 jam. Kan gitu. Ya. Keempat, ya ntar sekalian pulangnya mau mampir ke rumah gitu. Ya kan. Udah 4 udah. Ya. Jadi harus pandai-pandai kita. Di sini yang dimaksud dia nggak dapat lam yajid arfal jannah semata-mata cuma itu aja. Nggak ada yang lain gitu kan. Jadi yang lain mau disingkirin semua. La yata'allamu illa. Jadi kalau ada la dengan ilah itu segat qasar namanya dalam ilmu ma'ani. Ya. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Jadi harus begitu maknanya. Terus atau ada kalimat nafi terus ada ilah itu juga sama qasar. Wa ma arsalnaka illa. Kami tidak utus engkau wahai nabi melainkan hanya semata-mata sebagai ya rahmat. Itu kalau ada nafi, kalau ada terus ada ilah. Ma ilah, la ilah. Nah, itu namanya qasar. Qasar itu artinya takhsis, spesial. Jadi spesial banget ya ini la ya ta'alla keridhaan Allah illa namun dia hanya semata-mata liyusiba bihi, dia ingin meraih bihi dengan ilmu yang dia tuntut itu aradon tujuan atau bagian minad dunia dari dunia. Kok apa namanya risikonya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang begitu enggak akan dapatkan arfal jannah. Yakni rihaha, baunya surga. Surga enggak? Ya. Kemarin kan wah seperti mujahid fisabilillah gitu ya kan semua doa. Iya, doanya didoain sama ayam sama ikan kan gitu kemarin dimotivasi ya. Sekarang gencet nih gitu ya begitu. Jadi tabasyiran sekarang nadhir lengkap jadinya. Motivasinya ada, warningnya juga ada. Motivasi kemarin hadis-hadis motivasi. Sekarang ini hadis-hadis warning memang penutupnya. Jadi lengkap. Ya, basyiran wa nadhiran. Warning kemarin motivasi, sekarang warning. Nah, ya sekarang saya angkat 17. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah ini. Kok Rasulullah? Kitab saya salah ini. Situ Rasulullah ini. Ini Rasulullah salah. Rasulallahi bukan Rasulullahu karena idofat. Rasulah maf'ul, Rasulah mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ini salah ini. Ya kan begitu kan kadang-kadang kalau digondrongin ada aja yang salah. Jadi jangan makanya ini jadi aneh juga ya. Jadi kalau kita megang kitab gondrong yang sudah diharokatin, ya itu harus agak sedikit teliti, ya, baik hadis maupun apalagi kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab takrir yang lainnya yang udah gondrong itu jangan merasa aman dulu, karena kadang-kadang suka jahil itu yang, ya,
Wallahu alam, bukan berarti kita nuduh percetakan ya, bukan jahil dia, suka keliru kadang-kadang, suka keliru, ya kan? Kadang-kadang yang harusnya doma jadi kasroh, jadi jangan pede dulu, walaupun udah digondrongin, jangan terlalu pede dulu. Berarti nama itu puasa itu kan ada yang Ramadan, ada yang Ramadhani. Nah itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Ada yang Ramadhani. Dia salah fatal. Karena Ramadhani itu ghairu munsharif yang jernya pakai fathah, bukan enggak boleh. Ghairu munsharif itu jernya pakai kasrah. An Abi Hurairah enggak boleh an Abi Hurairah walaupun ada an. An Aisyah tetap harus pakai fathah. Enggak boleh walaupun ada an, huruf an itu kan salah satu huruf jer. Wa'an, wa'ala, wabi, waruba, walkaf, walamukai dan seterusnya. Itu yang betul Ramadhana. Ramadhana, benar ya Ramadhana. Seperti sama seperti an Aisyata itu ya ghairu munsharif. Ramadhani hadis sanati. Ya, iya enggak apa-apa lah kayak apa namanya itu apa namanya ya udah kan gitu ya. Enggak usah diulangi lagi. Makanya usah diulangi lagi. Ramadhana ya benar Ramadhana. Kayak an Abi Hurairati itu kan kalau kepengen kita mah. Padahal yang benar tetap secara kaidah Abi Hurairata karena ghairu munsharif. Dia jernya pakai fathah. Min Makkata. Kalaupun ada min bukan min Makkati kan gitu ya. Min Makkata. Harus min Misra dari Mesir. Ai min aina anta? Ana min Misra, bukan min Misri. Ya. Misalkan min aina anta? Ana ya min Misra. Ya, bukan min Misri atau min Makkata. Walaupun ada min, justru majrurnya pakai apa? Majrurun bin fathah. Nah, itu nantilah khusus itu jurmiyah itu mah ya. Jurmiyah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma, tidak yaqbidu mencabut Allah tidak mencabut apa al ilma, Allah tidak mencabut ilmu, Allah nggak akan mencabut ilmu intizaan dengan sekaligus cabut, yantazi'uhu minan nas, mencabut ilmu tersebut dari manusia. Allah nggak akan cabut tuh. Kalau orang punya ilmu Allah nggak akan cabut. Walakin akan tetapi Allah punya cara sendiri. Kalau mau nyabut ilmu dari orang, bukan ilmunya yang dicabut. Beda dengan ilmu kanuragan, bisa dicabut. Ya, atau kalau ilmu kesaktian, ilmu angling dharma bisa dicabut. Atau ilmunya siapa itu? Ya, ya, Argadana bisa dicabut itu. Kan gitu. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma, Allah yaqbidu mencabut al ilma itu ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut orang berilmunya, para ulama. Hatta sehingga idza lam yubqi, apabila tidak tersisa lagi aliman, orang alim, udah nggak sisa nih orang alim, cabutin semua lah. Ittakhadha, niscaya ittakhadha annasu, orang-orang ittakhadha akan menjadikan atau mengambil ru'usan, para pemimpin atau kepala-kepala atau apa panutan-panutan, juhalan, ya panutan atau pimpinannya itu juhalan, orang-orang jahil. Lalu apa yang terjadi? Pasuilu, lalu orang-orang suilu, atau suilu di sini, si juhal di sini. Pasuilu, lalu ditanyalah itu si juhal yang tadi dijadikan pemimpin. Orang-orang bodoh ditanya,
Lalu apa yang terjadi? Fa'aftau, orang-orang bodoh itu berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Fadallu, mereka sesat, itu si juhal. Wa adallu, dan menyesatkan. Jadi udah mas sesat. Nah, itu kan resiko gara-gara berfatwa bighairi ilmin. Ya fatwa aja dia. Berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu, akhirnya fadallu, ya si juhal itu ya sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Sesat karena dia berfatwa bighairi ilm, menyesatkan karena memang ngebodoh-bodohin orang. Udah dia sesat, ya udah bodoh barang-barang dah. Nah, kata Imam Ibnu Alan, hadis ini ada beberapa faedah. Ini ya, qala Ibnu Alan, ini ghayatul busyra li ahli ilm. Ini kabar gembira yang sangat buat para orang-orang yang memiliki ilmu. Karena kenapa? Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada mereka. Orang kalau udah punya ilmu itu nggak dicabut, nggak dicabut. Jadi ilmu yang udah kita punya itu nggak akan dicabut. Iya, sampai mati nggak akan dicabut. Karena apa? Alasannya Allah itu yastahi ayantazi asir, ya, min ahlihi. Allah itu ya kalau dibahasakan seperti kita itu ya ada apa? Sangat malu mencabut sesuatu sir, rahasia dari ahlinya. Dari ahli. Yang kedua alasannya karena orang alim, orang yang orang yang para memiliki ilmu dengan berbagai kapasitasnya, dia ditakdirkan oleh Allah sebagai kunuzun. Ya, apa namanya? Seperti apa namanya ya? Ya, kunuzun itu apa? Ya. Kunuz, kanzun, gudang. Dia gudang yang dititipkan. Jadi raganya dia itu seumpama kerangka aja, tapi dititipin ilmu. Dari sinilah sebenarnya ada kata ulama tasawuf, al ilmu laisa bidafatir. Ilmu itu bukan ada di lembaran kertas, walakin fi sadril rijal. Tapi ilmu yang sebenarnya ada di dalam hati dada seseorang. Karena ini makan kalau kebakaran kan selesai, ya kan? Ini makan wasail ilmu, media ilmu. Ilmu itu yang hakikatnya bisadri rijal, di dalam dada manusia atau dalam dada seorang alim. Jadi nggak akan dicabut. Ya, apa yang Allah sudah anugerahi itu tidak akan dicabut. Dan yang kedua di sini juga hadis ini kata Ibnu Alan ghayatut tahdzir min istifta'il jahil. Ya. Apa namanya? Perhatian, ancaman yang sangat-sangat besar bagi orang-orang jahil yang mudah-mudah berfatwa. Gampang-gampang berfatwa. Gampang-gampang berfatwa. Masalah fatwa ini sebenarnya dulu ada Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya, wahai Tuan Imam, orang itu sebenarnya bagaimana sih boleh berfatwa? Cukupkah kalau dia sudah menguasai 100.000 hadis? Lah, itu kata Imam Ahmad. Kalau 200.000 hadis, kalau 300 ya lumayan. Mufti itu harus menguasai 300.000 hadis. Mufti. Gimana? Karena Imam Ahmad bisa bilang gitu karena dia hafal 1 juta. Sejuta hadis. Ya, 1 juta hadis. Karena gelarnya dia waliyun fil hadis. Walinya para imam ahli hadis. Waliyun fil hadis. Jadi kalau menurut Imam Ahmad itu orang itu baru kompeten bisa fatwanya benar-benar solid, mantap itu
dengan syarat minimal 300 hadis harus rujuk atau dia puasa 300.000 hadis. Dan itulah yang dijadikan gelar bahwa orang yang menguasai 300.000 hadis baik matan maupun sanadnya dikasih gelar namanya al-hafiz. Nah, dari situ lahir al-hafiz. Man hafidha salasumi'ati hadisan. Orang yang menguasai atau menguasai 300.000 hadis. Ayat Asyuti, Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau Imam Syafi'i ya lebih. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, bukan gitu. Ya, Imam Malik ya lebih lagi. Nama Imam Mujtahid itu udah al-imam bil hadis. Ya, para ulama-ulama terdepan. Kayak Al-Hafidz itu ya Ibnu Hajar Asqalani, Imam Asyuti, kemudian siapa itu ya Abdurrahim Al-Iraqi, ya, Imam Az-Zahabi. Nah, itu para orang-orang hafid. Termasuk An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Ya. Jadi berat sekali nih ya kalau untuk mufti. Nah, kemudian yang ketiga dari hadis ini ghayatul wa'id, ancaman yang sangat besar liman afta bi ghairi ilm, ya, bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu, wa tasjilu alaihi bi annahu dhalun mudhill, dan waspada jangan sampai menjadikan sandaran bagi mereka, kepada mereka jangan sampai mereka dijadikan sandaran, karena jelas-jelas dia sudah dhalun, sesat, mudhillun, dan menyesatkan. Itulah kenapa makanya dalam urusan hukum ya kita ngerujuk aja udah. Ya, urusan hukum ini rujuk aja udah, rujuk kepada fuqaha, yang fuqaha itu sudah ya hafiz juga dia, ya, dan mujtahid. Nah, kalau Imam Nawawi kan gelarnya udah mujtahid fatwa. Ya, mujtahid. Walaupun sudah mendekati mujtahid mutlak Imam Nawawi. Ya, bisa saja mujtahid tapi agak punya adab sama Imam Syafi'i. Seandainya Imam Nawawi mau bikin mazhab An-Nawawi bisa aja. Tapi dia lebih selamat induk aja. Gitu. Akhirnya dia lebih ada di posisi kedua, mujtahid mutlak, mujtahid fatwa. Jadi dia sebagai juru bicaranya mujtahid mutlak. Itu Imam An-Nawawi. Ya, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafiz aja merujuknya ke Imam Nawawi. Jadi An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi itu mujtahid fatwa. Kalau mujtahid mutlak ini ya secara dari A sampai Z dia bisa kodifikasi hukum dari A sampai Z. Dengan hadis dan ayat Quran semua segala macam ilmu-ilmu yang dia kuasai dia bisa kodifikasi dari A sampai Z. Itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Gitu. Dan mujtahid mutlak kalau bikin hukum nggak bisa membatalkan mujtahid yang lain. Imam Syafi'i ya, kalau Imam Syafi'i mujtahid ijtihadnya misalkan dengan hadis dan pemahaman dari riwayat hadis yang dia dapatkan bahwa setelah takbiratul ihram itu tangan di sini baina surah wasadr, ya kan? Itu bukan berarti ono salah. Kalau dia silakan membuat satu takrir atau ketetapan kesimpulan bahwa perkara itu begini, tapi bukan berarti menghajar yang lain. Itu mujtahid abalah gitu itu. Nah, ya. Karena kan Imam Malik kan sebelumnya Imam Syafi'i kan dulu juga ya bisa kita analogi, bisa kita rasionalkan berarti kan mazhabnya Malik karena gurunya kan Malik. Ya, sebelumnya kan dia berguru ke Imam Malik dulu. Tapi ketika memang dia sudah menjadi mujtahid mutlak, siap tampil dengan segala resikonya, bukan berarti meruntuhkan Imam Malik. Imam Malik mah ngejocrong begini. Ngejocrong dari takbiratul ihram sampai salam, pokoknya enggak ngangkat tangan pisan. Allahu Akbar, ngejocrong. Agak gini aja. Hah? Begini aja. Tarik. Enggak ngangkat pisan. Baca
Kuriha inda Malik, makruh. Jadi sekali-kalinya udah Allahu Akbar, udah ngejocrong aja. Enggak ngangkat pisan. Mau ruku enggak diangkat, udah langsung gini aja. Bangun dari ruku enggak diangkat. Digejocrong aja udah. Malik kayak gitu. Nah, kemudian kan Imam Syafi'i ketika menjadi mujtahid mutlak menetapkan bahwa ya wa indi menurut kesimpulan dari analisa hadis-hadis yang sudah dibedah, ditimbang, tapi menentukan begini. Ya, saya lebih senang seperti ini. Itu nyebutnya lebih senang. Ya, lebih senang. Ya, bukan lebih benar. Lebih senang dengan pertimbangan. Itu bahasa halus, ya. Yang menurut saya yang lebih benar seperti ini, bukan begitu di Al-Bukan begitu. Ana astahibbu hada. Saya lebih senang dengan yang bukan hada yang paling afdal asah. Ana astahibbu bihada. Saya lebih senang begini. Ya. Dalam artian berarti soalnya juga nggak salah, kan gitu. Nah, kalau sekarang kan beda. Coba aja lihat redaksi di kitab Al-Um, semuanya ana astahibbu. Saya lebih senang, saya lebih milih begini. Ya, saya lebih pilih yang ini. Tapi kan sekarang narasinya beda. Ya kan? Bukan narasi diplomasinya. Seakan-akan kalau yang begini, kalau udah dia, kalau nggak sama dia ya udah salah. Ini kan kacau udah, madhab ya kepada acak-acak kacau. Diobok-obok semua. Ya, tapi yang lebih ironisnya lagi, dia nggak pernah menyandarkan itu madhab apa. Iya kan? Apa Syafi'i, apa Maliki, apa Hanafi. Berarti kan kalau dia nggak menyandarkan kepada imam yang 4 ini, berarti secara tersirat berarti madhab dia. Dia seakan-akan memproklamirkan diri sebagai imam madhab. Berarti saingannya imam Syafi'i. Gitu kan? Secara imam mantiknya kan begitu. Nah, siapa dia ini kan? Imam Syafi'i melawan Imam Ahmad bin Hambal aja tadi, ya. Hambali bukan, Syafi'i bukan, nggak pernah mau menyandarkan. Padahal sekelas Imam Nawawi saja namanya selalu disambung atau disebahkan Asy-Syafi'i dalam bangga gitu, dalam rangka menunjukkan identitas. Saya ini muridnya Imam Syafi'i. Ya, atau Ibnu Rajab Al-Hambali, saya ini muridnya Imam Hambal, Ibnu Rajab. Atau Imam Al-Qurtubi Al-Maliki yang punya tafsir Qurtubi Al-Maliki, saya ini muridnya Imam Malik, dalam artian murid ke madhaban, walaupun bukan murid langsung. Saya ini ngikut kiblat kepada Imam Malik. Nah, jadi ini kita penting ya, istilah penyandaran itu penting untuk menunjukkan identitas. Ya. Identitas kita ini siapa? Jadi sebenarnya kalau untuk masalah furu'iyah terserahlah, nggak apa. Yang penting jujur aja, jujur. Ya, seandainya kita benar kan, memang di Hanafi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Setiap lafaz Allah dia bergerak. Hanya ada lafaz Allahnya saja dia bergerak. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Asal ada lafaz Allah bergerak. Hanafi. Setiap ada lafaz Allah bergerak. Kemudian beda-beda, itu nggak apa-apa. Ya, mau pakai Hambali juga nggak apa-apa. Cuman kan yang kita tahu beda-beda itu kan justru pada dasarnya produk Imam Mujtahid. Sayangnya kayak ngaku, itu doang masalahnya. Ya kan? Nggak masalah dia mau Hambali juga. Yang penting dia ngaku. Kenapa ente salat begitu? Ana Hambali. Top kita acak. Kenapa ente salat begitu? Ya saya kan baca kitab sifat salat Nabi. Wah, berarti imamnya siapa? Ya Albani, madhab Albani. Yang bikin sifat salat Nabi kan Albani. Berarti madhabnya, imam madhabnya Albani. Bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali ataupun bukan Hanafi. Berarti dia imam madhabnya, masyrabnya Albani. Ya terserah.
Albani. Mungkin sifat sholat Nabi kan Albani. Ya, tapi di situ nggak dijelaskan mazhabnya apa. Kalau Imam Syekh Muhammad Nawawi bikin namanya itu Sulamul Munajat fi Sabinatis Salat. Sabinatis Salat. Syarah Sulamul Munajat, ya. Syarah Sulamul Munajat dari kitab Sabinatis Salat. Ala madhabil Imam Syafi'i, jelas. Jelas langsung disandarkan. Ini loh cara yang dipatwakan, yang direkomendasikan oleh Imam Syafi'i dari A sampai Z, ya, salatnya. Tapi dia nggak ngajar ulama-ulama lain di situ. Coba lihat kitab sifat salat. Nah, udah lihat belum? Jangan sampai di situ kan ada kata yang salah. Dia dikasih footnote itu ada salah. Ya. Nah, sampai ada larangan, ya, termasuk ngusap muka itu. Jangan sampai ngusap muka. Gimana nih? Ngusap muka aja namanya. Ya kan? Pas sampai ribet itu. Padahal riwayatnya. Dan menurut ulama para mujtahid itu enggak masalah. Ini kok malah jadi dipermasalahkan. Ya itulah makanya di sini wat tasjiru alaihi li'annahu daulun. Kita harus hati-hati kalau mengambil rujukan dalam hal siapa yang punya kompetensi dalam berfatwa. Ya. Tadi ya gambaran seperti itu 300.000 hadis. Orang baru bisa dianggap fatwanya mumpuni atau bisa dijadikan sandaran pegangan. Alias orang yang sudah bergerak al-hafidh, kan? Baru kita bisa kutip. Kalau bukan gitu nggak bisa kita kutip. Ya. Jadi sekarang ini nggak ada. Syekh Yasin Al-Fadani itu yang sudah wafat, yang orang Padang itu, dia musnid, ya, musnid, bukan al-hafidh. Termasuk Habib Umar itu musnidul hadis. Musnidul hadis. Dia ada muhadis, musnid. Kalau al-hafidh itu sekarang udah nggak ada. Ya. Kenapa nggak ada? Logikanya karena kutubus sitah aja dikumpulin nggak sampai 100.000. Akhirnya Sahih Bukhari itu 7.000, Muslim itu 5.000, Abu Daud 4.500-an, Nasai ya kurang lebih 5.000, Tirmidzi juga sekitar 6.000, 5.000, 6.000, Ibnu Majah ya 4.000 sampai 5.000, nggak sampai 100.000 kutubus sitah. Dari mana coba bisa? Andai pun kutubus sitah dihafalin semua nggak sampai 100.000. Bagaimana bisa nyampe? Ya, itu 10.000 nggak sampai 100.000, paling beberapa ribu aja. Ya pokoknya kalau kita pukul rata aja 7.000 kali 6 berapa? Nggak sampai kan? 100.000. Ya nggak sampai. Lantaran kenapa Imam Ahmad yang di dalam kepalanya 1 juta dia nggak tulis semua masalahnya. Nggak sampai 1 juta itu musnad Imam Ahmad. Berarti kan banyak yang nggak tertulis. Imam Bukhari itu di Sahih Bukhari sekitar 7.600 lebih. Tapi di mukadimahnya dia menyatakan saya ini menguasai dan hafal di dalam kepala saya 600.000. Tapi kan dia cuma tulis sudah. Yang nggak dia tulis nggak 400. Jadi kan banyak hadis kan yang nggak sempat ketulis. Dia mungkin ngambil teorinya itu yang paling penting aja dulu dah. Yang penting dulu juga pada enak orang bacanya. 7.400 itu juga pada enak sudah. Ya. Sementara ya dia ngaku di mukadimahnya menguasai 600.000. Ya, berarti 10% kayaknya kagak. 10% enggak ditulis. Nah, ini kita kaitkan dengan yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Jadi kita udah tinggal sisa-sisanya nih sebenarnya. Sisa hadis. Ya. Aduh. Imam Syafi'i itu ada musnadnya dikit bener yang ditulis diabadikan sama Fairuz Zabadi itu. Cuman berapa itu ya? Sekitar 400 hadis. Ya. Itu di album itu belatakan semuanya itu hadis semua.
Dan itu yang ketulis yang penting-penting aja dalam rangka mengkodifikasi fikih dari A sampai Z. Tapi kan yang di sini nggak tulis semua. Karena kenapa? Memang ada dalam atau apa namanya biografi Imam Syafi'i itu. Ya ada satu cerita bahwa Imam Syafi'i ini tempatnya sempit, ya. Terus dulu itu kan nggak pakai kertas, ditulang, dikulit. Waduh, ini kalau ditulis semua ini gawat, ini bisa penuh kamar. Ini caranya gimana? Apalin, buang, bersih. Di sketch semua sih. Jadi masuk ke memori semua. Apal, buang. Biar gak ribet. Jadi kan gimana mau jelasin aja kalau udah di sini semua. Jadi yang tertulis itu, dan itu nulis pun udah, aduh, kalau yang nulis pun muridnya itu. Robi sini Robi, tulis. Nah, tulis. Kalau sampai ngomong tulis sama muridnya. Ya. Al-Ummi itu yang nulis kan Imam Al-Muzani murid. Ya. Cuma Imam Syafi'i ngecebrak kayak ngomong tulis. Laporin ini saya tulis Tuhan. Oh iya udah. Enggak sempat nulis tuh. Ya. Waduh, kalau ditulis semua mau, masya Allah. Ya, 600.000 hari cuma itu. Itu canggihnya ya otak ya. Itu otak-otak zaman dulu itu. Kita mau ya masukin 10 hadis aja rumahnya. Pakai hilang. Ya Allah. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi zaman tabiin itu masih ada sedikit mirip-mirip zaman Nabi, zaman Quraisy dulu. Karena kan di Quraisy itu orang kalau bisa kalau hafalannya kuat itu orang baru dihargai. Sehingga kalau megang pulpen, kalau megang tulis menulis justru orang itu dicemooh. Makanya Nabi sekaligus bisa nama Allah dijadiin ummi sekaligus. Nulis kagak, baca kagak. Makin lebih sakti lagi. Kan gitu. Jadi ummi Nabi nggak bisa nulis itu justru lebih istimewa. Karena orang yang main tulis-tulisan di zaman Quraisy dulu itu orang itu aib. Kalau main tulis-tulisan aib. Jadi harus semuanya disimpan di sini. Harus disimpan di hafalan. Iya, mantap-mantap itu. Ya, otak mantap-mantap itu. Itu kalau main tulis-tulisan aib. Nah sekarang kan beda. Orang nggak bisa tulis aib kan? Ya itu beda zamannya. Nggak bisa tulis aib. Sampai ada gerakan harus bisa baca tulis. Dulu kalau main tulis-tulisan itu aib di dalam sirah. Ya. Makanya Nabi dicetak oleh Allah sengaja malah lebih dahsyat lagi. Kagak nulis, kagak baca. Tapi segera tahu apa gitu. Wah ini kok kita berarti ada saingannya lebih hebat lagi kan? Itulah yang disebut Nabiul Ummi. Ya, memang nggak sengaja dicetak, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa? Karena aib. Nggak bisa nulis justru malah aib di zaman dulu. Nah, ini ya hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis penutup dari Kitabul Ilm ini menunjukkan bahwa ilmu itu tetap akan dicabut dengan cara dicabutnya nyawa orang-orang yang alim, ya. Nyawa atau dicabutnya atau diwafatkannya orang-orang yang alim. Sehingga disinilah pentingnya kita punya hubungan dengan para alimul ulama, gitu kan. Ya, pentingnya punya hubungan. Ya kalau sekarang masih banyak orang alim, alhamdulillah orang alim masih banyak. Ya. Tinggal pelempang-lempang niat aja sebenarnya. Ya. Tinggal pelempang-lempang niat, orang alim masih banyak, alhamdulillah ya, yang alim masih banyak. Ilmu juga banyak sekarang. Cuma tinggal pelempangin niatnya aja. Sama jaga warning. Nah, nanti kalau ya iseng-iseng bacalah gitu. Itu ada di Ihya juga ada atau di kitab Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali itu ada satu kitab itu dikumpulin biasanya, atau ada kitab yang tersendiri Asnaful Maghrurin. Nah, Asnaful Maghrurin, kelompok orang-orang yang ketipu. Itu kalau kita belum baca itu pasti ketipu.
maka biar gak ketipu kudu baca itu. Ya, cari aja nanti lah. Ya, kitabnya banyak yang sudah diterjemahin. Ada kitab namanya Asnaful Maghrurin, kelompok orang-orang ketipu. Kenapa kita harus tahu ilmu itu atau keterangan itu supaya kita jangan ketipu. Dan kalau belum baca itu besar kemungkinan menurut saya pasti ketipu dah. Pasti ketipu. Karena nggak ada yang nyeplos pisang di situ. Ya, Imam Ghazali itu, Imam Ghazali diayak bener itu. Yang alimnya, yang kayanya, yang dermawannya, yang supinya sekalipun nggak ada yang nyeplos. Ya, nggak ada yang selamat. Semuanya ketipu semua, magrur. Ya Allah. Ada di situ. Hah? Kitabnya apa? Asnaful Maghrurin. Asnaful, tipis kitabnya. Asnaful Maghrurin. Kelompok orang-orang yang ketipu. Jadi memang Imam Ghazali sengaja membuat satu risalah itu untuk supaya orang jangan ketipu. Maka dengan demikian kalau orang belum tahu informasi ini, besar kemungkinan akan ketipu. Karena biar nggak ketipu justru kita harus baca itu. Asnaful Maghrurin. Yang kayanya, yang alimnya, bahkan yang sufi sekalipun itu ketipu di sini. Dan logis. Imam Ghazali menyampaikan dalilnya, hadisnya, analisanya, analoginya, rasionya, pokoknya logis. Jadi seakan-akan kita benar-benar ditusuk-tusuk dada kita. Ya, ketika baca dada kita ditusuk-tusuk, sehingga ya inilah pentingnya makanya pendekatan ya, ilmu yang logis, syar'i dengan pendekatan ilmu batin. Ini masuk kategori ilmu batin. Karena kalau nggak pakai ilmu batin, ya, ini kan waduh bisa. Ini aja Imam Nawawi di sini kan udah mensinyalir. Kita awalnya didoain sama paus, didoain sama teri, ya kan? Keluar rumah aja mujahid gitu. Keluar rumah melangkah sebagai mujahid, gitu kan? Pulang ke rumah dapat ampunan. Rupa-rupanya ada ranjau di belakang. Ada ranjau ya. Maka kalau nggak tuntas bahaya juga makanya. Iya kan? Kalau satu bab nggak tuntas itu bahaya itu seperti itu. Ya, jadi yang disebut gagal pahaman kalau orang ya. Kalau nggak dari pala nggak sampai buntut, bahaya itu. Ya. Nah, akhirnya kan di sini lengkap sudah awalnya. Nanti kan An-Nawawi ya memberikan motivasi kepada para thalabul. Ya, memang harus diangkat-angkat dulu baru memang. Diangkat. Jadi agul-agulin bagus. Ya. Pas sudah namanya naik kelas. Ya. Nah, jadi meledak lagi. Kan gitu jadi. Masya Allah. Bodoh-bodoh surga ini kan baunya kayak kagak. Ya kan? Sampai didoain malaikat 7 lapis langit semua pada berdoa. Iya kan gitu? Ada ya? 7 lapis bumi semua penyanggah bumi pun berdoa. Sekarang baunya surga kayak dampe. Gara-gara salah niat. Itulah pentingnya makanya harus utuh ini, gitu kan? Ini kan udah utuh udah nih. Nah, ini kita ngeri juga ini yang nggak hadir makanya nih, ya. Kalau nggak utuh nggak dapat buntutnya. Ya, kalau pala doang nggak ada buntut, waduh, ini repot juga ini. Jadi ini nampak dia mengambil satu uslub basyiran wa nadhiran, ya kan? Basyiran wa nadhiran. Jadi kabar gembiranya ada, dan itu benar kabar gembira memang begitu janji Nabi. Tapi ternyata ada nadhirannya, ada wanti-wanti warningnya. Jangan sampai gabung lah, dan jangan sampai nyasar. Karena kalau sampai namanya melengsok, ya kan? Atau nyimpang, malah, waduh, masya Allah, boro-boro surga. Ya, ilmu apa aja, ya, ilmu setinggi apa juga kalau sudah niatnya udah salah, nah, itu akan risiko. Ya, ultimatumnya di sini yang sangat kita prihatin. Alhamdulillah. Pas waktu jam 10. Nah, kita udah komitmen sampai jam 10 saja. Ya, biar gak terlalu malam, dan alhamdulillah satu kitab sudah kita bahas. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyerap buat kita lah. Ya,
Ya, dihafalin ya boleh, kalaupun ngapalin juga kita nggak akan bisa nyaingin Imam Asyuyuti aja nggak bisa nyaingin. Yang penting mah kita mengambil nyaut pemahamannya, ya. Pemahamannya dan ya seminimal-minimalnya lafaznya kita udah baca, walaupun dalam hati ya lafaznya kita sudah lihat. Seperti ya itu kemarin dengan nadarallahu ra'an, semoga Allah membaguskan wajahnya ya baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya. Jadi ini yang bisa kita ambil poin-poin dari Kitabul Ilm ya 17 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. 17 sudah Alhamdulillah ya karena habis dapat ilmu di sini disuruh bersyukur ya makanya kitabnya Kitabul Hamdi Kitabu Hamdillah bersyukur ya bersyukur